warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Marilah kita saksikan presentasi aplikasi media pembelajaran SAC dengan materi Sistem Administrasi Kepegawaian. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara, Gumun dan Balai Bahasa Jawa Tengah dengan presenter Dr. Lili Yulaika MPD, host kita Ibu Siti Hadijah, Sarjana Sosiologi Master Pendidikan, dan moderator Ibu Sutarsi MPD, serta instruktur Ibu Setiawati, Sarjana Pendidikan. Marilah kita saksikan presentasi kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, peserta dengan kali ini, pada kegiatan hari ini kita akan menyaksikan presentasi SAC oleh Ibu Dr. Lili Yulaika MPD, Direktur, dengan moderator Ibu Sutarsi MPD, dan saya selaku host Ibu Siti Hadijah Siregar. Dan instruktur kita kali ini dukungannya, materi akan disampaikan oleh presenter kali ini mengenai sistem administrasi kepegawaian. Adapun demi kelancaran acara ini, saya berharap semua peserta untuk mengaktifkan suara, juga mengaktifkan video atau gambar untuk lebih meringankan jalannya sesi. Untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada Ibu Sutarsi selaku moderator. Kepada Ibu Sutarsi, dipersilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat Indonesia yang tergabung dalam Diklat Gumun, pada malam hari ini akan hadir salah seorang guru hebat Indonesia. Beliau akan menyampaikan materi mengenai otomatisasi tata kelola kepegawaian dengan materi sistem administrasi kepegawaian. Saya perkenalkan presenter saya adalah Ibu Dr. Lili Yulaika MPD dari SMK Negeri 1 Tulen Kabupaten Malang. Presentasi malam ini tidak akan bisa terselenggara dengan baik tanpa dukungan dari instruktur kami yang tercinta, Ibu Setiawati SPD, dan dukungan dari host kami, yaitu Ibu Siti Hadijah, Sarjana Sosial Magister Pendidikan. Bapak Ibu, mari paparan hari ini. Bapak Ibu yang sedang mengikuti meeting malam ini, saya sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Nur Ariliah, kemudian ada Bu Esti Wahyuni. Selamat malam Ibu-ibu, selamat bergabung di grup ini. Kemudian ada lagi
yang hadir, instruktur kami yang pasti. Kemudian ada Tria ya yang berkenan hadir di malam hari ini. Di sini kalau saya lihat ada 15 orang yang tergabung dalam pertemuan malam ini. Lumayan banyak. Ada Bapak atau Ibu ini, Fajar Dwi A, kemudian ada Bapak Budi Hartono, kemudian ada Keprasan Kecinggal, ada Niwardes. Ini sambil menunggu Ibu Lili yang sedang mempersiapkan SAC-nya. Ada Bu Nur Aini, kemudian ada Bu Tian dari Setianingrum, ada Bapak Ananto Sudarsono. Selamat malam, selamat bergabung di dalam pertemuan malam ini. Nah, ini sudah kita saksikan bersama. Bu Lili sedang bersiap-siap untuk mengambilkan SAC-nya. Bapak Ibu, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pada kali ini saya akan mempresentasikan SAC hasil kerja untuk kegiatan guna yang telah dilakukan dari beberapa kegiatan tugas kita. Dalam SAC saya tampilkan di opening, selain logo Bungun dan Balai Bahasa Jawa Tengah, adalah flyer yang saya gunakan. Pada home, saya memunculkan materi yang saya munculkan, yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran yang dipakai untuk kelas 11 UTKP dengan materi sistem administrasi kepegawaian. Di sini saya menampilkan sedikit animasi. Pada materi saya melanjutkan penjelasan dari sistem administrasi kepegawaian. Definisi secara singkat, apa itu sistem administrasi kepegawaian? Yaitu suatu sistem yang terbuka bla 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 bla. Kemudian sistem administrasi kepegawaian ini saya jelaskan dalam awalnya dari RPP. Sistem administrasi kepegawaian, KD-nya yaitu menganalisis sistem administrasi kepegawaian. Yang akan kita bahas yaitu sedikit tentang apa itu sistem administrasi kepegawaian. Kemudian akan dikenalkan bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian sebagai upaya kita bisa menganalisis bentuk sistem administrasi kepegawaian untuk pembatasan materi. Pada bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian yang kita bahas hanya macam-macam sistem kepegawaian negara dan sistem pengangkatan pegawai secara umum. Ayo kita ikuti materi kali ini. Semangat pagi. Sistem kepegawaian negara di sini sesuai dengan pembatasan yang saya katakan membahas tentang sistem terintegrasi, sistem terpisah, dan sistem serikat yang diuraikan di materi selanjutnya, yaitu apa itu sistem terintegrasi. Sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian mulai rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian pensiun ditentukan oleh pusat. Sistem terpisah yaitu sistem kepegawaian di mana manajemen mulai rekrutmen sampai penggajian dan pensiun dilakukan oleh masing-masing daerah. Sistem serikat di mana manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu. Selanjutnya,
kita membahas tentang macam-macam sistem pengangkatan pegawai secara umum. Nepotisme, patronage, spoil, merit, dan karir. Apa itu nepotisme? Spoil system. Spoil system pengangkatan pegawai berdasarkan keanggotaan partai. Jabatan-jabatan penting dalam organisasi diberikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat pegawai kepada teman-teman separtai. Nepotisme pengangkatan pegawai didasarkan atas hubungan keluarga termasuk saudara dan teman dekat. Fungsinya memperoleh kerjasama yang baik di antara pegawai karena mereka saling mengenal. Patronage system didasarkan atas keinginan untuk membantu pegawai tersebut. Usaha untuk membantu pegawai dapat berdasarkan hubungan politik atau hubungan keluarga. Merit system yaitu pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas kecakapan. Beranggapan bahwa negara akan maju apabila pegawai terdiri dari orang-orang yang cakap. Oleh karena itu pegawai perlu diberikan pendidikan pelatihan untuk peningkatan efisiensi kerja. Apa itu karir sistem? Menekankan bahwa pengangkatan pertama pegawai didasarkan kecakapan, sementara itu dalam pengembangan lebih lanjut masa kerja diperhitungkan dan ikut menentukan. Dalam perkembangannya, di samping masa kerja, unsur kesetiaan dan pengabdian dan syarat-syarat objektif lainnya juga menentukan. Sumber yang saya peroleh untuk materi kali ini dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Pak Wafi adalah seorang pengusaha tekstil yang sedang berkembang. Tekstil diproduksi oleh perusahaan adalah kain dengan corak tradisional dan kain yang dibuat oleh tangan. Tahun ini Pak Wafi akan merekrut tenaga kerja yang akan bekerja di bagian perkantoran. Beliau ingin memberi citra bahwa perusahaan yang ia bangun tidak dengan KKN agar makin banyak pencari kerja yang andal bekerja di perusahaannya dan orang-orang percaya dengan kemampuan perusahaannya. Cara seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Wafi. Siswa, kalau pada kegiatan offline biasanya ada beberapa materi diskusi, kali ini cukup satu dan hasil diskusi anak-anak dipresentasikan atau dikomunikasikan. Kali ini salah satu contoh diskusi kelompok yang dipakai untuk resume kegiatan kali ini. Intinya mengumumkan ke media, melakukan seleksi secara objektif. Mengumumkan ke media otomatis akan mendapatkan orang yang kompeten yang lebih banyak. Seleksi dilakukan secara objektif, baik eksternal maupun internal, dengan adanya standar yang diberlakukan tanpa adanya melibatkan perasaan pada proses seleksi. Selanjutnya pada evaluasi. Evaluasi di sini dimunculkan upaya evaluasi itu bukan adanya tekanan, tapi dilakukan dengan rasa gembira. Sementara masih kita munculkan 5 soal. Sistem kepegawaian yang seluruh kegiatan administrasi dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai kegiatan perekrutan, penggajian hingga pensiun dilakukan oleh mandiri oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah sistem kepegawaian jenis apa? Integrated, Spirit, Unified, Spoil System. Coba kita jawab yang B. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM akan mengadakan tes penerimaan CPNS. Para PNS yang terpilih nantinya akan ditempatkan di berbagai daerah yang ada di Indonesia sesuai dengan
kebutuhan Kementerian Hukum dan HAM. Cara penerimaan pegawai seperti ini termasuk sistem penerimaan pegawai. Mohon maaf, di sini masih ada kesalahan ketik karena keterbatasan kami dalam mengerjakan kegiatan ini. Terpilih di berbagai daerah, ditempatkan di berbagai daerah. Coba kita jawab yang A, jawabannya. Nah, itu tadi saya nekannya agak kurang pas di lurusnya A. Kemudian sistem kepegawaian berlaku di Indonesia di mana manajemen kepegawaian dilakukan oleh lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu disebut khusus di situ. Kita jawab unified. Sistem administrasi kepegawaian di mana pengangkatan didasarkan pada kecakapan dalam hal kapasitas dan juga kapabilitasnya. Kita jawab antara C atau B, C atau D. Karir sistem. Di bawah ini yang merupakan sistem administrasi kepegawaian di mana pengangkatan pegawai disesuaikan dengan keanggotaan partai, tidak sesuai dengan kecakapan seorang pegawai. Kita jawab A. Oke, hasilnya seperti ini. Dan SAC ini disusun oleh Lilik Yulaika dari SMK Negeri 1 Duren dan harapan bisa bertemu pada materi selanjutnya. Inilah materi yang saya sampaikan. Saya presentasikan pada kegiatan kali ini. Waktu saya kembalikan ke moderator. Monggo dipersilakan. Ini suara saya dimut terus ini, sudah saya on cam selalu dimutkan. Jadi Bapak Ibu silakan yang ingin memberikan tanggapan atas presentasi Ibu Lili bisa melalui chat atau dalam kolom reaction atau dalam attendance atau partisipan. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, sanggahan, atau usulan atas presentasi dari Ibu Lili. Silakan Bapak Ibu, karena waktunya tinggal 9 menit. Jadi untuk sesi pemberian tanggapan, pertanyaan, ataupun sanggahan hanya ada 1 termin. Ya. Oh iya, baik, akan saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Heni Wijayanti. Terima kasih Ibu Heni Wijayanti telah bergabung bersama kami. Bu Lili, Bu Heni bertanya, bagaimana jika dalam instansi penempatan pegawai menggunakan konsep like and dislike atau suka dan tidak suka. Bagaimana tanggapan Bu Lili? Ya, silakan langsung ditanggapi saja Bu Lili. Halo, Ibu Lili. Bu Lili, ini Ibu Heni Wijayanti bertanya kepada Ibu, bagaimana jika dalam instansi pengaturan penempatan pegawai menggunakan konsep suka dan tidak suka? Bagaimana tanggapan Ibu atas pertanyaan ini? Bu Khadijah, aktifkan mikrofon Bu Lili, bantuin. Beliau ngomong tapi nggak keluar suaranya. Oke, saya coba.
kalau kita tahu bahwa mohon maaf ini mungkin salah satu dinonaktifkan ya Bu, itu di-mute itu untuk diterima di bagian apakah di HP, apakah di laptop, pilih salah satu Bu, karena suara itu bergema, jadi tidak jelas. Silakan Bu, diulangi lagi jawabannya. Ya, tadi sudah saya nyalakan yang HP, saya dilakukan Oke, intinya di beberapa perusahaan kita atau di sekitar kita ada juga pengantaran yang dasarnya adalah suka atau tidak suka. Tentunya itu mempengaruhi dari penempatan yang tepat dari karyawan tersebut. Satu misal yang hampir sama dengan skill tadi yang sampai dengan dia, atau nepotisme yang berkeluarga, yang satu keluarga, atau yang temannya dan sebagainya, sehingga penempatannya itu sesuai dengan yang kita harapkan nantinya. Yang kita inginkan adalah pegawai yang profesional, akan tetapi yang kita dapatkan adalah karyawan yang kurang profesional karena hanya berdasarkan suka saja. Begitu, Bu Lili? Oh iya, baik. Ada pertanyaan lagi Bu Lili. Ini dari Ibu Siti Mariam. Selamat malam Bu Siti Mariam. Terima kasih sudah bergabung dan aktif dalam pertemuan Fikon malam ini. Bu Mariam menanyakan, menurut Bu Lili apa imbasnya apabila pengangkatan pegawai tidak didasarkan kecakapan, begitu Bu? Kalau berdasarkan apa yang ditanyakan oleh Bu Siti Mariam, tentunya hampir sama dengan tadi, tidak sesuai dengan kecakapannya, silakan begitu saja, ditempatkan begitu saja karena keterkaitan antara pimpinan dengan karyawan, akhirnya apa yang dilakukan oleh karyawan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya kita harapkan karyawan itu lebih profesional di bidangnya, di resepsionis, karena dia hanya karena cantik, saudara kita tempatkan gitu, ditempatkan resepsionis, ternyata jadi orang menguasai bagaimana bekerja di situ, kita akan mendapatkan karyawan yang kurang profesional. Itu salah satu yang kalau kita harapkan tidak berdasarkan kecakapannya tadi. Itulah pentingnya rekrutmen yang benar-benar objektif dengan sesuai dengan kemampuannya. Itu Ibu Sutarti? Ya, baik. Sebelum ke penanya lagi, ini saya kembali ke Ibu Siti Mariam. Apakah Ibu Siti Mariam sudah puas dengan jawaban Ibu Lili? Ibu bisa menggunakan mikrofon untuk menanggapi ini? Ini Bu sudah. Oh ya, sudah. Terima kasih Bu Siti. Iya, terima kasih Bu Siti Mariam. Sekarang saya akan kembali ke Bu Hani. Bagaimana dengan Bu Hani? Apakah penjelasan dari Bu Lili tadi sudah bisa diterima Ibu Lili? Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sudah, terima kasih. Jelas. Oh ya, sudah, alhamdulillah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu beserta Fikon malam ini yang ingin menyampaikan tanggapan lagi sebelum kita tutup, karena masih ada 3 menit lagi waktu yang tersisa untuk sesi malam ini bersama grup kedua dari Cut Mutia atau Pusat Pendidikan Umum. Ya. Adakah Bapak Ibu lagi?
sepertinya sudah tidak ada lagi ya ini ya, karena sudah hampir pukul 8. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam pertemuan kita malam ini dari grup 2, grup kecil dari Cut Mutia dengan presenter Lili. Saya Sutarsi selaku moderator dalam pertemuan malam ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kemudian ada kendala-kendala teknis. Selanjutnya saya simpulkan terlebih dahulu bahwa diskusi malam ini Lili ingin menyampaikan atau mengingatkan kepada seluruh pemangku kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengaturan pegawai atau sistem kepegawaian untuk bijaksana. Jadi bukan berdasarkan karena perasaan atau pendekatan, tapi berdasarkan kecakapan dari pegawai untuk ditempatkan sesuai dengan tempat yang seharusnya, sesuai dengan kecakapan yang dimiliki. Demikian, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan malam ini. Kita beri penghargaan kepada Lili berupa tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu host, Ibu Siti Khadijah. Terima kasih Ibu Sutarsi selaku moderator yang sudah memandu dengan begitu baiknya. Terima kasih Ibu Lili atas segala upayanya. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya di room meeting kami dari kelompok 2 yang khususnya hostnya adalah saya. Ini saya bukti bahwa kita semua mudah-mudahan dapat menjadi guru hebat, karena kendala sesulit apapun kita dan ibu guru-guru hebat Nusantara. Sukses itu bukan tidak pernah salah, sukses itu bukan tidak pernah jatuh. Sukses itu ketika kita salah kita perbaiki, ketika kita jatuh kita bangkit lagi. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih Ibu Setiawati yang telah berupaya sekuat tenaga membantu kami sampai larut malam. Akhir kata, semoga presentasi dari Ibu Lili menjadi penyemangat buat kita semua, ya, bahwa selalu akan ada rintangan dalam melakukan sebuah kebaikan. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik teknis maupun ucapan. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.